hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan ponsel Anda dalam mode senyap atau non-aktif. Ini penting agar tidak mengganggu jalannya ibadah dan kita semua bisa fokus pada perjumpaan dengan Tuhan. Kedua, mohon jaga ketertiban anak-anak. Tersedia ruangan khusus di lantai 3 agar saudara tetap bisa mengikuti ibadah dengan nyaman bersama anak-anak. Ketiga, fasilitas toilet tersedia di lantai 1, 2, dan 3. Gunakan sebelum ibadah dimulai agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Keempat, dilarang membawa atau mengonsumsi makanan di ruang ibadah. Mari kita jaga kesucian dan kenyamanan ruang ibadah bersama. Kelima, siapkan Alkitab dan catatan, baik cetak maupun digital, untuk mencatat dan merenungkan firman Tuhan. Terakhir, mari kita antusias dalam beribadah. Siapkan hati, buka telinga, alami hadirat Tuhan, serta terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Beberapa saat lagi, ibadah dimulai. Selamat beribadah Jemaat GPDI Lipo Cikarang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat siang. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Amin. Saya percaya saudara yang hadir pada siang hari ini adalah saudara yang mengandalkan Tuhan dan berharap terus kepada janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Ya saudara, sebelum kita mulai ibadah kita mau baca ayat yang firman Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Mari saudara semua bangkit berdiri. Kita mau baca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Saudara siap? Ya. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, firman Tuhan mengatakan kita harus punya iman, kepercayaan kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkanmu begitu saja saudara. Dia memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya mencari Dia. Mari kita mau menyembah Tuhan pada siang hari ini. Mari naikkan pujianmu. Katakan. Aku percaya. Benar Tuhan. Ya dan amin. Ayo percaya kepada janjimu yang selalu Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Di dalam hidupku. Ya yes, mari teman-teman semua, saudara semua. Aku percaya. Kami percaya Tuhan. Anugerahmu besar. Anugerahmu lebih dari semua. Benar Tuhan. Yang dapat ku Mari lebih sungguh lagi kita mau menyembah Tuhan. Naikkan pujian. percaya. Kami percaya Janjimu ya Tuhan. dan Ya amin. benar Bapa. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar lebih dari semua. Mari dengan keseluruhan hatimu kita mau katakan kami percaya Tuhan. Aku percaya. Kami percaya Janji-Mu ya Yesus. dan Kami percaya untuk janji Tuhan dalam kehidupan Kasih-Mu kami. setia Janji-Mu selalu tepat Tuhan. Janji-Mu selalu digenapi dalam kehidupan kami. Mari saudara angkat pujian-Mu dengan kesungguhan hatimu. Katakan kami percaya Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Ya janji-Mu
janjimu Tuhan di dalam hidupku. kami percaya, Aku percaya kami percaya Tuhan anugerahmu besar, anugerahmu dalam hidup kami dari semua sangat besar dalam kehidupan kami Tuhan. kita. Mari semuanya kita mau menyembah Tuhan. Katakan janjimu Tuhan. Kami mempercayakan janji-janji Tuhan. Janjimu yang selalu Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Kami mau percaya Tuhan. Janji Tuhan selalu tepat. Janji Tuhan selalu Tuhan kabulkan dalam kehidupan kami. Mari naikkan ucapan syukurmu. Mari katakan kami mau percaya Tuhan. Kami percaya. Mari katakan aku percaya. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kami percaya janji Tuhan. Kasihmu setia Kau Allah yang penuh di dengan dalam kasih. hidupku. Benar Tuhan. Aku percaya anugerahmu besar, Anugerahmu lebih dari lebih dari semua Tuhan. yang Mari lebih sungguh lagi katakan kami percaya. Aku percaya janjimu ya dan janjimu amin. selalu Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Oh Allah yang setia Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah. Aku percaya Allah yang luar biasa. Yes. besar Nyatakan dengan imanmu. dari semua Mari lebih sungguh lagi saudara. Katakan kami percaya. Aku percaya janjimu ya dan janjimu amin. Tuhan. Kasihmu setia Kasihmu di dalam hidupku. Yes, katakan kami percaya. Aku percaya Dan iman kami Tuhan. Anugerahmu. Yes, amen. semua yang dapat Benar Tuhan. lebih dari semua yang dapat lebih dari semua yang dapat ku pilih. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang penuh dengan kasih setianya, penuh dengan anugerahnya yang luar biasa dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian tadi mengatakan bahwa janjimu selalu ya dan amin. Janji-janji Tuhan selalu tergenapi dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau bawa kehidupan kami. Kami mau bawa Tuhan setiap aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari siang hari ini Tuhan lawat kami. Dalam ibadah ini Tuhan, mari terus Tuhan berikan kami hati yang mau setia kepada Tuhan. Dan mau yang beriman kepada Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi Tuhan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan berkati setiap kami Tuhan yang datang kepadamu siang hari ini. Terlebih Tuhan para hamba-hambamu yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Mari Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Agar kami juga dapat merasakan urapan yang Tuhan curahkan kepada mereka. Juga dapat tersampaikan kepada kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami mau serahkan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami percaya kalau Tuhan yang memenuhi hati, hidup, dan jiwa kami Tuhan. Kami siap Tuhan menerima hadirat-Mu pada siang hari ini. Mari berbicaralah Tuhan, mari lawat kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Siang hari ini kita mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan lewat lagu ini. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita.
suara angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur. Yes, mari jemaat Tuhan katakan. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walaupun keadaan situasi beranjak, tapi kasih setia Tuhan tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan berubah. Hatiku walau bumi katakan gunung-gunung sekalipun beranjak, tapi kasih setia Tuhan tak pergi. Kasih setia, kasih setiamu tak pergi. Saudara katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, sebab kasih Tuhan untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang percaya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Teriakan haleluya. Amin. Mari katakan pada kanan kirimu, Yesus adalah keselamatan kita. Yesus adalah Ya, amin. Siang hari ini, mari kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhanlah yang bisa kita andalkan dalam segala situasi keadaan kita. Dan kita datang kepada Dia lewat penyembahan kita, lewat doa kita. Sebab kuasanya yang sempurna mampu mengubahkan setiap kita yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Inilah iman kita. Mari kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, sebab Dialah jawaban di atas segala doa kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Kami undang Roh-Mu Tuhan bekerja. Holy Spirit, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Mari angkat tangan banget suaramu. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Nyatakan dengan iman sama-sama. Kuasa-Mu bekerja. Yes, kami imani Tuhan. Waktu kami berseru dan berdoa kepadamu, kuasa-Mu bekerja. Mari nyatakan dari awal. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Katakan sekali lagi, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban
datang menyembah Tuhan. Siang hari ini angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu. Tuhan, ku percaya, mari percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu. Mari katakan, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Mari berdoa siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari berdoa kepada Tuhan. Doa tidak bisa diwakilkan, penyembahan tidak bisa diwakilkan. Hubungan dengan Tuhan adalah pribadi. Mari saat ini kita datang menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, membangun hubungan kita dengan Tuhan, berbicara kepada Dia, berbicara kepada Roh Kudus, berbicara kepada Tuhan Yesus saat ini. Kita percaya dengan iman bahwa Tuhan mampu mengerjakan perkara yang luar biasa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau siang hari ini kita membawa segala doa kita, segala pengharapan kita, mari serahkan kepada Tuhan. Doakan yang terbaik bagi masa depanmu, bagi hidupmu masih akan terjadi. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, berdoalah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari saat ini kamu mari berdoa, mari berdoa, mari berdoa. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, connect with God. Bangun hubunganmu dengan Yesus Kristus. Mari kita percaya bahwa yang terbaik masih Tuhan sediakan, bahwa kuasa-Nya sempurna dan Dia sanggup mengubahkan setiap keadaan, setiap situasi. Tuhan mampu mengerjakan di luar pikiran kita. Tuhan mampu memberikan yang lebih dari yang kita bayangkan atau pikirkan. Asal kita percaya, asal kita mengaktifkan iman kita, asal kita berserah kepada Tuhan, sebab Dia mampu. Mari berdoa, mari connect with God, connect with Him, berdoa, menyembah, bermazmur, mengagungkan Tuhan, berdoa, visualisasikan bahwa sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Janji Tuhan ya dan amin bagi hidupmu. Haleluya. Saudara percayalah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Let's believe, let's have faith. Percaya, katakan, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sungguh sempurna. Jadikan ini doamu. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna, sungguh sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, jadikan ini doamu, katakan kepada Dia. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan, lebih dari sanggup Tuhan. Yes, yes, yes. Saat ku berdoa, kuasa-Mu saat ku berdoa, saat ku berdoa,
saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan yang akan bekerja dan sedang bekerja dan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa di hidup kita. Yes, Jesus. Kami mau sungguh percaya bahwa Kau sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Karena itulah janji-Mu Tuhan. Janji-Mu adalah ya dan amin bagi setiap kehidupan kami. Janji kemenangan, janji pemulihan, janji kemerdekaan, janji diselamatkan, janji dikuatkan, janji dimampukan, janji ditolong Tuhan. Semuanya tersedia bagi kami Tuhan. Kami mau percaya, kami mau imani, itu menjadi bagian kami Tuhan. Itulah porsi kami Tuhan. This is our portion God. Kaulah bagian kami Tuhan. Yesus, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Katakan aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari nyatakan sama-sama, katakan dengan imanmu. Aku percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kasih-Mu tersedia di dalam hidup. Sungguh setia, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Mari dengan imanmu angkat suaramu, angkat hatimu. Aku percaya janji-Mu ya dan kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Mari katakan aku percaya janji-Mu ya dan amin. Percaya Tuhan. Yes, saya percaya janji-Mu. Saya percaya kasih setia-Mu. Saya percaya anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ya, terima kasih Tuhan. Mari saudara, saya mau saudara dengan imanmu katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya bahwa janji-janji Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang kasih setianya, anugerahnya besar dalam kehidupan ini. Mari dengan sungguh katakan, aku percaya. Kami mau percaya Tuhan. Yes, kami mau percaya. Mari saudara, dengan hatimu katakan, saudara, pada siang hari ini saya mau katakan kepada saudara,
janji Tuhan kepada Abraham ditepati oleh Tuhan. Saat Abraham menunggunya selama 100 tahun saudara. Tapi janji Tuhan selalu digenapi dalam kehidupan orang percaya. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Pertanyaan untuk saudara, apakah saudara mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini? Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Merenungkan siang hari ini saudara. Renungkan bahwa janji-janji Tuhan itu sudah Tuhan genapi dalam kehidupanmu. Tuhan berkata Tuhan tidak berjanji hidupmu akan mudah. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai kehidupan orang percaya. Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai sandaran dalam kehidupannya. Mari renungkan. Mari renungkan saudara, apakah janji-janji Tuhan sudah digenapi dalam kehidupanmu? Atau apakah saudara sendiri yang kurang percaya sama Tuhan? Jika siang hari ini saudara kurang percaya sama Tuhan, mari katakan, Tuhan ampuni aku yang kurang percaya ini. Ampuni aku yang kurang punya iman kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Jika Tuhan dapat menggenapi janjimu kepada Abraham, Tuhan juga dapat menggenapi janji-janjimu dalam kehidupan kami. Asal kami mau tetap percaya Tuhan, asal kami mau terus berharap, asal kami mau terus Tuhan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni hati kami Tuhan, ampuni kami Tuhan jika kami Tuhan banyak meragukan janji-janji Tuhan. Kami menganggap setiap janji-janji Tuhan itu kebetulan. Padahal Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah genapi dalam kehidupan kami. Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memegang tangan kami, membawa kami kepada kemenangan, lebih kemenangan lagi Tuhan. Kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami mau percaya dengan iman kami, kami mau percaya dengan kesungguhan hati kami. Bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Katakan aku percaya, aku percaya. Janjimu ya. Yes. Klaim itu dalam hati saudara. Klaim lagu itu dalam hatimu saudara. Kasih Tuhan itu setia. Asalkan saudara percaya kepada Tuhan. Percaya kepada janji-janjinya. Percaya kepada kasih-Nya yang untuk saudara sepenuhnya. Lebih sungguh lagi katakan aku percaya. Kami percaya Tuhan. Janjimu Tuhan. Kau setia. Kau Allah yang selalu berjanji dan menepatinya. Kau Allah yang sama. Kau Allah yang sama Tuhan dalam kehidupan ini. Mari dengan kesungguhan mengatakan kami mau percaya dengan segenap hati kami Tuhan. Dalam Tuhan lihat ke hati kami, Tuhan tilik hati kami paling dalam. Kami yang kurang percaya, mari Tuhan teguhkan hati kami. Mari Tuhan kuatkan hati kami. Kami mau percaya kepada Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Yes. Anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Katakan aku percaya kepadamu Tuhan. Yang mau lebih sungguh-sungguh lagi beriman kepada Tuhan. Yes, amen. Di dalam hidup aku percaya. Yes, aku percaya Tuhan. Lebih dari yang kami minta Tuhan sediakan. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang janjinya selalu ditepati dan Dia Allah yang setia dalam kehidupan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang setia. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang lembut. Kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami.
Bahkan Tuhan di saat kami lemah, Engkau tidak berpaling sedikit pun dari kami. Di saat kami jatuh, tangan Tuhanlah yang menopang, tangan Tuhanlah yang mengangkat kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Juru Selamat yang hidup, tempat pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan hari ini kami datang dengan hati yang percaya bahwa pada janji-Mu Tuhan, bahwa pada janji-Mu itu ya dan amin dalam kehidupan ini. Percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah oleh musim atau keadaan sekitar kami ini Tuhan. Tapi kami mau percaya bahwa anugerah-Mu lebih besar dari apa yang bisa kami minta atau kami bayangkan. Mari Tuhan ajari kami untuk tetap berharap walau kadang jalan kami tampak gelap. Bahkan ajari kami untuk tetap percaya bahkan ketika doa kami belum dijawab. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia dan firman-Mu tidak pernah gagal. Siang hari ini Tuhan, kami mau serahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau percayakan hidup kami dalam tangan-Nya Tuhan. Biar hidup ini menjadi pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sama-sama saudara yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Selamat siang Jemaat GPD Lipo Cikarang. Apa kabarnya saudara? Saudara sehat? Ada sukacita di hati saudara? Sudah bersyukur siang hari ini? Coba katakan kanan kirimu, sudahkah bersyukur siang hari ini? Ya saudara, sepanjang minggu ini kita sudah melewatinya bersama Tuhan. Tuhan yang beri pertolongan, Tuhan yang menopang kita dan memberi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dan saya percaya saudara yang hadir siang hari ini adalah jemaat Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang menjadikan Yesus sandaran dalam kehidupan saudara. Dan yang tahu hanya Yesus satu-satunya andalan dalam kehidupan saudara. Amin. Ya siang hari ini saya ingin menyapa khusus untuk saudara yang baru pertama kali hadir di GPDI Lipo Cikarang. Saudara boleh mengangkat tangan yang tinggi dalam hitungan yang ketiga. Dan bagi saudara semua yang depan, belakang, kanan, kirinya terdapat saudara baru, keluarga baru kita. Boleh berjabat tangan dan katakan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Saudara siap? Saudara siap semuanya? Ya dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Wow. Selamat datang di GPD Lipo Cikarang. Ya, gereja ini menerima saudara dengan sangat sukacita karena kami percaya langkah kaki saudara dituntun oleh Tuhan siang hari ini. Amin. Ya saudara, boleh berjabat tangan. Katakan saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi saudara adalah keluarga di GPD Lipo Cikarang. Ya, puji Tuhan. Saudara, pada siang hari ini sama-sama kita mau mendengarkan pengumuman sepanjang sepekan ini. Ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan suci. Ibadah raya 1 di jam 7.30 pagi dan ibadah raya 2 di jam 11 siang. Yuk saudara, jangan lupa minggu depan ajak satu orang yang jiwa baru untuk Tuhan. Dan biarlah makin banyak yang diberkati lewat hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Katakan kan kirimu, minggu depan jumpa lagi ya. Ya, pengumuman spesial untuk saudara hari ini, ibadah dan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dengan judul Semarak Merdeka, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saudara, dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan mengadakan acara dengan penuh semangat dan sukacita bersama seluruh jemaat. Hari Minggu 17 Agustus 2025 jam 7.30 pagi. Dan catat dan ingat baik-baik ya saudara, kita akan mengadakan ibadahnya cuma 1 kali di jam 7.30 pagi. Jadi pastikan datang pagi ya supaya gak ketinggalan ibadahnya. Amin saudara. Ya, dan setelah ibadah pagi kita akan lanjut dengan perayaan dan perlombaan yang akan mempererat kasih dan kebersamaan kita sebagai satu tubuh Kristus.
Akan ada perlombaan seru berbagai usia, hadiah-hadiah menarik untuk anak-anak, dewasa, dan kelompok, kejutan-kejutan spesial, nuansa kemerdekaan dalam sukacita Kristus. Dan saudara, acara lomba ini dimulai jam 1 siang. Jam berapa saudara? Ya, bisa diingat ya. Dibuka pendaftaran hari ini, mulai hari ini tanggal 27 Juli sampai 10 Agustus 2025. Saudara bisa mendaftar kepada saya langsung, Tessa Manopo. Saudara bisa lihat nomor HP saya. Ya, saudara. Kelihatan saudara? Ya, kelihatan. Saudara bisa menghubungi saya. Bagi jemaat yang sudah tergabung dalam rumah doa, bisa mendaftar kepada ketua rumah doanya masing-masing. Dan bagi jemaat yang belum bergabung di rumah doa, bisa daftar sama saya setelah ibadah ini di lantai 1. Ya, baik saudara, ayo sama-sama mendaftar. Saudara jangan daftarnya mepet-mepet ya saudara. Ayo sama-sama kita daftar cepat, karena kita punya iman kalau kita akan bersukacita dalam kemerdekaan ini, amin. Ya, dan buat para orang tua yang datang bareng anak-anak tercinta, yuk arahin mereka ke ibadah Star Station hari Minggu 3 Agustus 2025 jam setengah 10 pagi. Ya saudara, jangan lewatkan kesempatan untuk mendidik, menanamkan iman sejak dini kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Karena anak-anak pun dipanggil jadi bintang terang bagi Yesus, ada amin? Dan untuk anak-anak muda, Youth Service kali ini bertemakan Arunika. Yeay, berkenan bagi Tuhan. Ya, ayo saudara, sama-sama datang di ibadah Youth Service Arunika Sabtu 9 Agustus 2025 di jam 6.30 sore. Ya saudara, catat baik-baik, apa sih Arunika itu? Arunika awal baru kebangkitan kita. Kita akan belajar bahwa dalam Kristus hidup kita itu diubah jadi ciptaan baru. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu saudara, sekarang waktunya melangkah dalam terang yang baru. Hidup dengan kesadaran rohani yang lebih mendalam. Dan pengertian yang dibarui akan siapa sih kita nih dalam Tuhan. Ada amin? Ada amin anak muda? Ya, see you at Youth Service Arunika, karena kebangkitan dimulai dari hati yang mau diperbaharui. Amin anak muda? Oh haleluya, berarti hatinya masih mau diperbaharui ya. Dan mari tetap jaga bara roh kita tetap menyala dalam doa malam. Setiap Jumat jam 8 malam berkumpul di gereja ini sama-sama kita mau mendoakan pokok-pokok doa permasalahan, pergumulan saudara. Bahkan kita mau berdoa untuk gereja kita, bangsa negara kita dan untuk keluarga saudara sendiri. Doa ini bukan cuma aktivitas mingguan loh saudara, tapi nafas utama dalam kehidupan orang percaya. Dan saudara, perjalanan iman ini kita nggak bisa melaluinya sendirian. Mari sama-sama kita bergandeng tangan. Kita mau bergabung dalam rumah doa. Rumah doa komunitas kecil di mana tempat kita bertumbuh, saling menopang, belajar firman, dan jadi keluarga rohani yang kuat dan sehat. Amin. Dan bagi saudara yang belum tergabung dalam rumah doa, bisa menghubungi nomor-nomor kakak leader seperti yang di layar. Ya, ayo saudara, ya bisa lihat ya saudara nomor-nomornya. Ayo sama-sama kita bergabung dalam rumah doa. Dan biar saudara tetap update dengan semua kegiatan, renungan, dan inspirasi rohani, yuk ikuti dan dukung media sosial Gereja GPD Lipo Cikarang. Ada Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Yuk sama-sama saudara, kita mau jadi jemaat yang menjadi dampak juga di dunia ini, bahkan di dunia digital ya saudara. Ada amin? Ya sekian pengumuman saya selama sepanjang sepekan ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan seperti di tangan saya, boleh mengangkat tangan yang tinggi. Nanti Asher siap melayani saudara. Ya puji Tuhan. Saudara sudah dapat semuanya? Ya sekarang saatnya yuk kita buka hati kita, siapkan telinga kita. Karena Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada kita siang hari ini. Mari sambut dengan penuh hormat hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pendeta Iwa Junaidi, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Saya akan menyampaikan offering dengan tema murah hati seperti Bapa. Saudara bacakan kata-kata ini 2, 3. Ya, saudara sebelum memberi kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 36. Kita baca bersama ayat ini 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saudara mau menjadi seorang yang murah hati? Amin. Seperti Bapakmu yang adalah murah hati. Amin saudara. Yang amin kayaknya sedikit ya. Amin. Amin. Ya diberkatilah saudara yang mengatakan amin. Dalam Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 36. Yesus memulai dengan doa semalam-malaman sebelum memilih murid-muridnya. Dari doa itulah mengalir kuasa untuk menyembuhkan dan hikmat untuk memimpin. Tapi bukan hanya kuasa yang Yesus tunjukkan. Ia mengajarkan jalan hidup yang berbeda, jalan kemurahan hati. Yesus membedakan antara hidup yang berpusat pada diri sendiri. Hanya mencari kekayaan, kenyamanan, dan pujian. Dengan hidup yang berpusat pada kasih dan pemberian. Ia berkata bahwa cara dunia yang penuh tawa dan kepuasan sesaat justru akan berakhir dengan kehampaan. Tetapi jalan Tuhan adalah jalan memberi bahkan ketika itu terasa berat. Jalan inilah yang justru mendatangkan sukacita, sejati dan kepuasan yang dalam. Amin saudara. Yesus tidak hanya menyuruh kita memberi kepada orang yang kita kasihi. Tapi juga kepada mereka yang mungkin tidak membalas. Kasihilah musuhmu, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan jangan mengharapkan balasan. Ini bukan sekedar ajaran etika. Tapi undangan untuk hidup seperti Bapa kita yang di surga. Amin. Sebab Tuhan sendiri memberi kepada kita bahkan saat kita belum layak. Ia tetap setia dan baik kepada kita. Dalam hal keuangan, kemurahan hati ini juga tercermin. Kita memberi bukan karena kita sedang berkelimpahan. Tapi karena kita percaya pada karakter Bapa. Dia murah hati dan dia cukup. Kita memberi bukan agar diberkati. Tapi karena kita sudah diberkati. Siapa yang sudah diberkati? Amin. Memberi bukti. Memberi menjadi bukti bahwa hati kita tidak terikat pada harta. Tapi terikat pada Tuhan. Amin saudara. Saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang meniru kemurahan hati Bapa. Saat kita memberi hari ini, jangan hanya lihat jumlahnya. Lihat hatimu. Lihat hati saudara masing-masing. Tuhan tidak melihat seberapa besar yang kita bawa. Tapi seberapa besar kasih dan ketaatan yang kita tanamkan di dalamnya. Mari persiapkan perpuluhan dan persembahan saudara. Kita akan baca dalam Lukas 6 ayat 36 yang tadi sudah kita baca, akan kita ulang, kita baca bersama. Lukas 6 ayat 36, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Mari angkat persembahan saudara, kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang murah hati. Engkau telah memberi kepada kami terlebih dahulu kasih, pengampunan, bahkan hidupmu sendiri. Hari ini kami belajar untuk meneladani kemurahan hatimu. Ajari kami untuk tidak hanya memberi dari kelimpahan, tapi juga dari ketaatan dan iman. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak terikat pada harta dunia, tapi punya hati yang terbuka dan tangan yang ringan dalam memberi. Mampukan kami untuk memberi bukan karena terpaksa, tapi dengan sukacita. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah lalai memberkati anak-anak-Mu yang setia.
kami berdoa agar setiap persembahan yang kami bawa hari ini menjadi benih yang menghasilkan buah bagi pekerjaan Tuhan, menjangkau jiwa, memberkati yang membutuhkan dan memuliakan nama-Mu. Dan lebih dari sekedar uang, kami juga mempersembahkan hidup kami. Pakailah kami untuk menjadi saluran kasih dan kemurahan hati-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Berilah dengan tetap tersenyum, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan, amin saudara ya. Memberi dengan penuh sukacita. Bagi saudara yang tidak membawa tunai, saudara tetap bisa memberi melalui transfer atau scan QR code yang ada di amplop dan di layar belakang saya. Ya saudara, Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita bawa dengan iman dan kasih. Amin. Ya saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang kami kasihi, terima kasih atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami hari ini. Saat kami membuka hati untuk mendengar firman-Mu, kami mohon Roh Kudus yang berbicara dan bekerja dalam setiap pribadi kami masing-masing. Biarlah setiap kata yang disampaikan menjadi benih yang tumbuh, menguatkan dan mengubahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kami siap mendengar Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Hari ini kita akan merenungkan satu tema penting dalam perjalanan iman kita. Tolonglah aku yang tidak percaya. Saudara bacakan kata-kata ini 2, 3. Ya saudara, tolonglah aku yang tidak percaya. Siang ini saya mau ajak kita merenungkan sangat manusiawi yaitu keraguan. Ya saudara, yang sangat manusiawi yaitu keraguan. Saya percaya di antara kita pasti pernah ada di titik itu. Saat kita berkata dalam hati, Tuhan, Engkau di mana? Kok rasanya aku sendirian ya? Di mana Engkau Tuhan? Atau bahkan mungkin ada yang sampai bertanya, apakah Tuhan benar-benar peduli dengan hidupku? Hari ini, mari kita buka hati kita. Karena saya percaya Tuhan ingin menjamah bagian hati kita yang mungkin sedang goyah, sedang bertanya-tanya. Dan lewat firman-Nya, Tuhan mau katakan, anakku meskipun engkau ragu, aku tetap mengasihimu. Amin saudara. Walaupun saudara ragu, Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Kita akan belajar bersama dari seorang murid Yesus yang sering kita sebut Thomas yang bimbang. Tapi siang ini kita akan lihat kisahnya dengan cara yang baru. Bahwa dari tidak percaya, Tuhan sanggup bawa kita menjadi percaya. Amin. Amin. Di mana? Di manakah imanku? Bahkan di lubuk hati yang terdalam tidak ada apa-apa selain kekosongan dan kegelapan. Jika Allah ada, kumohon ampunilah aku. Kata-kata tersebut ditulis oleh seorang yang mungkin tidak saudara duga. Ia adalah Bunda Teresa. Seorang tokoh yang dikasihi dan dikenal luas sebagai pelayan yang tak kenal lelah bagi kaum papa di Kalkuta, India. Selama 5 dekade, ia diam-diam bergumul dalam krisis iman yang cukup dalam. Pergumulan itu baru terungkap setelah kematiannya pada tahun 1997. Ketika sebagian isi buku hariannya diterbitkan dalam buku berjudul Marilah Jadi Terangku. Saudara mau menjadi terangnya Tuhan? Amin saudara.
Iya, buku berjudul Marilah Jadi Terangku. Bagaimana kita menghadapi kebimbangan atau perasaan bahwa Allah seakan tidak hadir. Ada orang percaya yang merasakan hal tersebut hampir sepanjang waktu. Namun banyak juga orang percaya yang sungguh-sungguh mengalami momen atau masa kebimbangan tersebut pada sewaktu-waktu dalam hidup mereka. Saya bersyukur kitab suci telah memberi kita suatu doa indah yang bersifat paradok. Yang mengungkapkan iman dan kebimbangan secara bersamaan. Dalam Markus 9, Yesus bertemu dengan ayah dari seorang anak yang disiksa roh jahat sejak kecil. Ini ada di dalam ayat 21. Yesus berkata bahwa sang ayah harus memiliki iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Ya saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini ada di dalam ayat 23. Lalu sang ayah menjawab dengan jujur. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini ada di dalam ayat 24. Permohonan yang jujur dan sungguh-sungguh itu mengundang kita yang bergumul dengan kebimbangan untuk menyerahkan perasaan tersebut kepada Allah. Amin. Di saat saudara bimbang, serahkan kepada Tuhan. Amin. Dia yang akan buka jalan bagi kita. Bawa dalam doa saudara. Haleluya. Kita melakukannya dengan mempercayai bahwa Dia sanggup. Saudara percaya Tuhan sanggup? Dia sanggup saudara. Menguatkan iman kita dan memegang tangan kita. Erat-erat melewati lembah terdalam dan tergelap yang pernah kita alami. Mari kita akan membaca dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Nanti kita akan baca bergantian ya saudara ya. Untuk melihat salah satu orang yang dekat dengan Yesus. Bahkan disebut murid tapi masih belum bisa percaya kepada Allah dan gurunya. Ayat 24 saya bacakan. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25 saudara bacakan 2-3. Coba diulang sekali lagi saudara baca ya. Apa ayatnya nggak lengkap ya? Ya ayat 25 ya saudara, coba diulang. 2, 3. Ya saudara, sekali-kali aku tidak percaya. Ayat 26 saya bacakan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27 saudara bacakan. Ayat 28 jawab, ayat 28 Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29 kita baca bersama, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ya saudara, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ya, di dalam hidup kita sebagai seorang Kristen, kita semua mempunyai pemikiran ini tentang Thomas dan kita sering memberi dia label Thomas yang bimbang. Kasihan sekali untuk diberi label sebagai seorang yang bimbang sepanjang hidup saudara. Ya saudara,
Dia diberi label sebagai murid yang tidak percaya. Kita semua ingin menjadi seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tapi tidak seperti Thomas. Kita semua menebak-nebak kenapa Yesus masih ingin dia menjadi bagian timnya. Apakah itu satu kesalahan? Saudara, tidak peduli bagaimanapun orang lain memberikan saudara label dan menjuluki saudara dengan nama apapun, selama saudara melakukan kehendak Allah dan melakukan apa yang benar, saudara akan berkemenangan. Amin. Amin, saudara. Enggak peduli orang melabelin apa kepada saudara. Asal saudara berjalan sesuai kehendak Tuhan, saudara akan berkemenangan. Amin. Ya, saya ingin membagikan pada saudara hari ini tentang pesan ini di dalam Yohanes 20. Yesus sedang menolong murid-murid untuk mengenalnya dalam tubuh kebangkitannya. Sampai saat itu murid-murid terbiasa dengan Yesus dalam tubuh duniawinya. Ya saudara, dia biasa ya. Sebelum Yesus naik ke surga ya, mereka seperti kita ini ya, pergi bersama-sama ya dalam pelayanan. Ya, sampai saat itu murid-murid terbiasa dengan Yesus dalam tubuh duniawinya. Ketika mereka memerlukan mujizat, Yesus ada di sana. Mereka memerlukan pendalaman Alkitab, guru yang terbesar ada di sana. Ketika semua suka pola ini, karena Yesus seperti mesin penjual. Ya, seperti vending mesin ya saudara ya, seperti mesin penjual. Kapanpun aku memerlukan dia selalu mengeluarkan mujizat. Tapi Yesus sedang mempersiapkan murid-murid untuk melatih mereka. Ketika dia dibangkitkan, bagaimana mereka masih bisa mengenalnya ketika dia telah ada di surga. Itu adalah pola baru untuk mengenal Kristus. Mengenal Yesus dengan hati yang benar. Seperti Thomas. Banyak orang berkata, biarlah aku melihat Yesus dahulu, baru aku percaya. Tapi untuk melihat Yesus, saudara harus mempunyai hati yang tulus dan murni. Enggak segampang itu saudara ya, untuk melihat Yesus. Saudara harus mempunyai hati yang tulus dan murni. Ibrani 11 ayat 6 kita baca bersama ayat ini yang tadi sudah kita baca bersama. Dan ada kata sungguh-sungguh untuk dikatakan lebih keras lagi ya saudara ya. Ya 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang, ya saudara, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara sungguh-sungguh mencari Yesus? Amin. Itulah alasan saudara ingin melihat dia karena saudara benar-benar mengasihinya. Dan ingin mengenal dia lebih lagi. Amin. Saudara ingin mengenal Yesus lebih lagi? Amin. Bukan karena saudara memerlukan bukti untuk percaya. Atau untuk membuktikan pada saudara bahwa dia nyata. Apa yang membuat saudara sangat spesial? Bahwa dia perlu membuktikan dirinya pada saudara. Jika saudara tidak mempunyai hati yang benar, saudara akan memerlukan bukti bahkan setelah Allah telah membuktikan dirinya pada saudara. Saudara masih tidak akan percaya dan akan kembali murtad lagi. Mereka bahkan menganggapnya hanya keberuntungan saja, kebetulan, atau hak berkat saudara dari Allah. Tapi mengenal Yesus adalah mengalami dia dan mempercayai dia bahkan tanpa melihat dia. Amin. Dari tidak percaya menjadi percaya. Amin. Ya saudara, dari tidak percaya menjadi percaya. Katakan, dari tidak percaya menjadi percaya. Amin. Ya, kita harus percaya Yesus
hidup adalah bagi kita. Amin. Ya, dia sudah menebusnya di kayu salib, saudara. Untuk kita ya, saudara ya. Saudara akan melihat ini ya, saudara. Saudara akan melihat dia dan karyanya untuk mendengar dan percaya padanya. Ketika saudara melihat Yesus menangani Thomas, saudara akan mengerti bagaimana dia memperlakukan semua murid-muridnya. Yesus membangun setiap orang ya, setiap orang berharga. Ya. Apakah dia mengasihi Thomas? Bahkan ketika dia dipanggil sebagai Thomas yang bimbang. Ya, benar. Yesus ya, internetnya lagi terganggu ya, saudara, sebentar ya. Ya, saya ulang, saudara. Ketika saudara melihat bagaimana Yesus menangani Thomas, saudara akan mengerti bagaimana dia memperlakukan semua murid-murid. Yesus mengasihi setiap orang karena manusia berharga. Apakah dia mengasihi Thomas? Bahkan ketika dia dipanggil sebagai Thomas yang bimbang. Ya, benar. Yesus menerima semua orang sebagai bagian timnya. Yesus masih melibatkan dia di dalam amanat agung. Dan dia bahkan pergi sampai India untuk memberitakan Injil. Haleluya. Yesus mengasihi setiap orang sampai akhir. Amin, saudara. Yesus mengasihi kita sampai akhir hidup kita. Haleluya. Begitu besar kasih Yesus kepada umatnya. Yesus mengasihi Thomas sama seperti dia mengasihi Yohanes dan yang lainnya. Puji Tuhan, jika saudara mempelajari Thomas, Alkitab menyebutkan bahwa dia hanya berbicara 3 kali di dalam Alkitab. Pertama, dalam Yohanes 11 ayat 12 sampai dengan 16, kita akan baca bergantian ayat ini. Ayat 12 saya bacakan, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13, saudara bacakan, 2, 3. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, saudara bacakan. Ayat 16 kita baca bersama, 2, 3. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudara, Thomas rela mati, dia berani dan penuh iman. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang Yesus katakan. Thomas cuma tahu kalau Yesus akan mati, mari kita melakukannya bersama dia. Dalam ayat 16 tadi Thomas sampai rela ikut mati bersama Yesus. Kedua, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 5, kita baca bersama ayat ini dengan kompak dan keren. Siap, saudara? Ya, ayat 1 saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, saudara bacakan.
Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, saudara. Ayat 5 kita baca sama-sama, 2, 3. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, Thomas ini dia jujur. Dia mungkin sedikit lambat untuk mengerti. Bahkan bukan pembicara yang baik ya saudara ya. Bukan pembicara yang baik tapi dia jujur. Saudara, kejujuran itu sangat penting ya saudara ya. Ketiga, dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Tadi sudah kita baca dengan kompak dan keren. Inilah di mana dia mendapat sebutan Thomas yang bimbang. Tapi jika saudara pelajari Alkitab, saudara akan menemukan gambaran yang lebih besar tentang kejadian ini. Yohanes sengaja memberikan kita 2 pasal untuk menunjukkan betapa nyatanya murid-murid meskipun mereka telah bersama Yesus selama 3,5 tahun. Dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 21 dan 24. Apakah Thomas benar-benar seorang sinis dan peragu? Ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid di sebuah ruangan, Thomas tidak ada di sana. Mungkin dia yang paling bingung di antara 12 murid diminta keluar dan membeli makanan. Disuruh keluar ya saudara ya, membeli makanan ya saudara ya. Mungkin dia sedang melakukan kunjungan. Tapi dia tidak di sana dan setelah Yesus pergi, murid-murid memberitahunya. Bisakah saudara bayangkan jika saudara seorang murid Yesus, ketika semua orang mengalami pertemuan ini, saudara menyadari bahwa saudara satu-satunya yang melewatkan itu. Bagaimana perasaan saudara? Saat Yesus hadir, saudara tidak ada. Thomas merasakan bagaimana bisa Yesus menampakkan diri pada yang lain dan bukan padanya. Itulah mengapa dia berkata, jika dia tidak melihat tangannya maka dia tidak percaya. Mungkin itu adalah kata-kata frustasi dan tidak percaya. Tapi ingat, Yesus mengasihi Thomas apa adanya. Yesus menerima Thomas yang ragu. Apapun keadaan kita, Tuhan mengasihi kita, amin. Katakan kepada kanan kirimu, Yesus mengasihimu. Amin saudara. Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan 29. Yesus menampakkan diri lagi padanya dan kali ini dia langsung berbicara pada Thomas dan berkata, untuk percaya. Thomas dibuat sebagai pelajaran bagi kita banyak orang. Bagaimana murid-murid dan dirinya harus mengenal Allah dengan mendengarkan dan tidak hanya melihat. Saudara akan berpikir bahwa Thomas adalah satu-satunya orang yang meragukan penampakan Yesus. Tapi sebenarnya seluruh murid bergumul dengan ketidakpercayaan ini juga. Itulah mengapa Thomas dibuat sebagai pelajaran penting untuk mereka. Pertanyaannya adalah kenapa? Ya saudara, pertanyaannya adalah kenapa? Pertama, dalam Markus 16 ayat 9 sampai dengan 11. Ketika Yesus pertama kali bangkit, dia pertama kali menampakkan diri pada Maria Magdalena. Bukan pada murid-muridnya. Saudara akan mengira jika Yesus bangkit, kelompok pertama yang dia temui adalah murid-murid. Tapi ternyata tidak. Melainkan dia meminta Maria memberitahu mereka, aku telah bangkit. Lihat jawabannya dalam ayat 11 ketika Maria memberitahu mereka, mereka tidak percaya. Lihatlah bahwa itu bukan hanya Thomas, tapi semua murid tidak ada yang percaya. Yang kedua,
Dalam Markus 16 ayat 12 dan 13, setelah dia menampakkan diri pada 2 orang dalam perjalanan mereka ke desa, dia juga memberitahu mereka untuk memberitahu murid-murid. Lagi di ayat 13, murid-murid tidak percaya. Murid-murid tidak percaya. Itulah mengapa ketika sampai pada Yohanes 20 ayat 20, ketika Yesus menampakkan diri pada mereka, karena mereka melihat, mereka akhirnya percaya. Amin. Tapi sebelum ini, mereka mendengar tentang Yesus bangkit tapi tidak percaya. Hanya ketika mereka melihat, maka mereka percaya. Seminggu kemudian, maka Yesus menampakkan diri lagi dan kali ini dia memberikan objek pelajaran. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena itulah cara baru untuk mengenal Yesus dalam bentuk tubuh kebangkitannya. Saudara, pada kenyataannya bukan cuma Thomas yang bimbang. Murid-murid yang lain pun juga takut dan bingung. Tapi apa respon Yesus? Dia tetap mengasihi mereka semua sampai akhir. Amin. Yesus tetap mengasihi kita sampai akhir. Sampai akhir hidup kita, saudara. Yang penting saudara setia mengiring kepada Yesus. Amin. Yesus tidak pernah menolak orang yang sedang berjuang dengan imannya. Dia tidak memberikan cap negatif pada kita saat kita ragu. Justru Yesus datang mendekat dan menjangkau kita. Ya. Supaya lewat proses itu kita makin mengenal dia secara pribadi. Amin. Kita juga bisa lihat dari kisah seorang perwira yang berkata, Tuhan, aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku. Dia minta tolong Tuhan karena ketidakpercayaannya, saudara. Dan Tuhan tidak menolak dia. Tuhan menolong dia. Artinya Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna dari awal. Dia cukupkan iman kita ketika kita datang dengan hati yang jujur. Amin, saudara. Amin. Diperlukan hati yang jujur dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Ya. Dunia boleh bilang apa saja, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Dan kalau kita tetap mau datang padanya, Tuhan sanggup membawa kita pada kemenangan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sanggup, saudara, membawa kemenangan kepada kita. Yang penting saudara jujur ya saudara di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara siang ini. Ketika saudara gagal, saudara bukanlah seorang yang gagal. Ketika saudara membuat kesalahan, saudara bukanlah sebuah kesalahan. Ketika saudara mempunyai keraguan, saudara tidak harus menjadi seorang yang selalu bimbang. Amin, saudara. Kita percaya Tuhan yang akan menolong kita. Ya saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini. Aku percaya janjimu ya dan amin. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Aku percaya
percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saudara, hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak mencari iman yang sempurna. Dia mencari hati yang mau jujur dan datang kepadanya. Seperti ayat dalam Markus 9 yang berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya itu." Dan Tuhan tidak menolak orang seperti itu. Dia justru menjamah dan menjawab seruan yang datang dari hati yang terbuka. Saudara mau membuka hati saudara? Haleluya. Atau seperti Thomas, ia sempat meragukan. Ia ingin bukti. Tapi Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan menunjukkan kasih-Nya. Amin. Yesus, terima kasih untuk akan kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau tidak menghakimi kami, tapi Engkau begitu mengasihi setiap kami, Tuhan. Dan berkata, jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah. Lalu Thomas berseru, ya Tuhanku dan Allahku. Mungkin hari ini engkau ada di tempat yang sama. Hatimu ingin percaya tapi ada ketakutan, ada keraguan. Mungkin imanmu sedang lemah. Tapi Tuhan tidak menjauh. Justru saat kamu lemah, Tuhan ingin kamu datang dan berkata, Tuhan, tolong aku untuk percaya. Saudara mau percaya kepada Yesus? Amin, saudara. Hari ini, kalau engkau rindu menyerahkan kembali hatimu, mungkin ada area hidupmu yang selama ini kau pegang sendiri karena takut, karena kecewa, karena belum mengerti. Mari datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan aku percaya. Haleluya. Tuhan aku percaya. Amin. Janji-Mu ya datang, Haleluya. kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Tuhan, aku percaya. Tolong aku untuk tetap percaya. Iman bukan tentang punya semua jawaban. Iman adalah tentang tetap bersuka pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Bahkan saat kamu tidak melihat jalan. Kalau engkau rindu hari ini berkata, Tuhan aku percaya engkau sanggup. Aku mau belajar percaya lagi sepenuhnya. Mari kita datang dalam doa. Bukalah hatimu, ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Dia tidak jauh, dia hadir di tempat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari datang kepada Tuhan. Buka hati saudara. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau agungkan Engkau. Syakara barabara-basi Yesus. Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Kami mau percaya. Haleluya. Engkau ada bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya akan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari sembah Dia. Mari sembah Dia, katakan, aku percaya Yesus akan setiap janji-Mu. Mari serahkan setiap problem hidup kita, setiap masalah yang saudara hadapi, serahkan kepada Tuhan. Dia akan menolong saudara. Apapun yang saudara alami, percaya janji Tuhan adalah janji yang ada dan amin. Haleluya.
merasa kehidupan ini begitu berat, begitu mengecewakan, kepahitan yang alami Tuhan. Engkau yang memberi sukacita, Engkau yang memberi damai sejahtera bagi setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada jalan di sana. Engkau yang memimpin, Engkau yang menopang. Terima kasih Bapa, melihat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, ajang kuliah yang sekolah Tuhan, Engkau menolong setiap mereka Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang buka jalan, Engkau yang memberkati. Apapun yang menjadi usaha mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan, berkati Tuhan. Kiranya kami tahu berkat tercurah dari surga. Berkat tercurah dari surga. Berkat-Mu Tuhan, Engkau curahkan bagi setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Berkat-Mu tercurah bagi setiap jemaat-Mu. Terlebih Tuhan, mereka yang percaya akan setiap janji-Mu Tuhan. Mereka boleh jujur di hadapan-Mu Tuhan. Berkat-Mu Engkau curahkan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Begitu juga bagi anak-anak yang kuliah sekolah Tuhan. Menolong mereka Bapa dalam setiap kuliah dan sekolah mereka. Yang apapun yang mereka hadapi dalam mata pelajaran. Berikan yang terbaik agar anak-anak ini punya masa depan di dalam Engkau Tuhan. Karena mereka belajar setia dan percaya. Percaya akan setiap janji-Mu. Percaya untuk setiap janji-janji yang Kau berikan bagi kami. Kami mau klaim janji itu Tuhan. Karena kami mau belajar setia. Kami mau percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Lingkupan-Mu bagi setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Bapa. Kiranya Kau yang memimpin langkah setiap jemaat-Mu. Haleluya. Mari katakan aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Ku percaya, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Ku percaya, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Come on, aku percaya, aku percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Kasih-Mu setia dalam hidupku Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Mari percaya, katakan aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu sungguh setia dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku lihat. Aku percaya janji-Mu
percaya janji-Mu ya dan amin. Lebih dari semua yang dapat kupinta. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau melihat hati kami. Engkau tahu ketika iman kami lemah. Ketika ada keraguan. Ketika kami ingin percaya tapi masih takut. Hari ini kami datang seperti ayah dalam Markus 9 dan berkata, Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, benar. Tuhan, kuatkan iman kami. Amin. Ajari kami untuk tetap percaya meskipun kami belum melihat. Ya. Seperti Thomas yang akhirnya berseru, ya Tuhanku dan Allahku. Kami pun mau percaya tanpa harus melihat terlebih dahulu. Biarlah benih firman yang ditanam hari ini bertumbuh dalam hati kami. Membawa pengharapan baru, keyakinan baru, dan keintiman yang lebih dalam denganmu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kau sendiri yang memimpin setiap kehidupan jemaat GPD Puji Karang Tuhan. Yang hadir hari ini terlebih lagi Bapa. Kau sendiri yang memimpin, Roh Kudus ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkat tangan saudara, saya akan doakan berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai engkau senantiasa dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat hari Minggu saudara semua.